Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi kesempatan sehingga kita hari ini masih bisa berkumpul dalam kegiatan. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa dulu. Yang akan berisi dalam sebelum silakan dulu. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua ya. Untuk membentuk nasionalisme, marilah kita sama-sama dan Indonesia. Kemarin ya kita sudah belajar tentang harga keseimbangan ya. Ini ibu belajar kembali pelajaran harga. Di sini ibu pamerkan tabel penawaran dan permintaan. Ini tabel penawaran dan permintaan tentang bawah ya. Di situ kalau dilihat di tabel itu ya, harga keseimbangan terjadi pada saat harga mengapa harga 15.000 dikatakan harga keseimbangan? Karena pada saat harga 15.000 jumlah permintaan barang sama dengan jumlah penawaran. Ada yang mau ditanyakan dengan pelajaran keempat? Jelas. Kalau jelas ya, pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang elastisitas permintaan. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Dengan kita membentuk rasa tanggung jawab, bekerja sama, toleransi. Diharapkan peserta didik itu nanti mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan elastisitas, mampu juga menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan elastisitas permintaan, terus bisa menganalisis koefisien elastisitas permintaan, serta nanti bisa mengidentifikasi jenis-jenis elastisitas. Baik, kalau gitu kita masuk ke materi kita sekarang tentang harga elastisitas permintaan. Di sini ibu akan menanyakan tentang konsep kita. Tentang konsep kita, ini kita belajar tentang elastisitas permintaan. Di situ kita di situ nanti mengetahui elastisitas. Ini ibu tampilkan apa yang sebelum kita masuk ke sini, ibu mau tanya, kemarin kan ibu sudah beberapa tahunan pelajari materi tentang elastisitas. Sudah kamu pelajari? Sekarang ibu tanya, ya, di antara kalian semua, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Benar kan? Cek.
Terus ditanya lagi, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Bisa. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Benar Bapak? Benar. Terus ibu tanya lagi, apa itu koefisien elastisitas? tingkat kepekaan permintaan jumlah barang dan penawaran menunjukkan kepekaan penawaran jumlah barang. Benar, benar. Ya. Jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada berapa? 50. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Siapa yang bisa menjelaskan? Sampai? Tidak bisa. Belum. Ya boleh. Ini elastisitas terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah permintaan atau penawaran bersifat elastisitas lebih besar daripada 1. Yang kedua, permintaan atau penawaran bersifat identis lebih kecil daripada 1. Yang terakhir atau yang kelima, permintaan atau penawaran bersifat negatif sempurna sama dengan 0. Ini yang masa ibu tadi nak, yang jenis-jenis elastisitas yang kata ya. Ini sekarang ya, silakan kalian amati dulu kurva itu, kurva jenis-jenis elastisitas itu. Nanti baru kita tahu, oh ini yang dikatakan kita elastis sempurna, apa dikatakan elastis sempurna, misalnya nah. Silakan kamu amati kurvanya, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, ini nah, yang pertama itu kurva kurva elastisitas sempurna ya, di mana E sama dengan 0. Jadi maksudnya itu gimana Pak tadi kalau elastisitas sempurna? Dikatakan bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar, namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Pasar itu mampu menjual semua permintaannya, nah, tapi hanya berpengaruh harga hanya berpengaruh sedikit saja. Yaitu yang dikatakan inelastis sempurna. Nilai E-nya, E itu permintaannya sama dengan 0. Ya. Kurva yang kedua, apa maksudnya di sini nah? Kurva inelastis itu, ya, ini biasanya berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya kalau masyarakat kita umumnya makan apa nah? Nasi. Ya, umumnya makan nasi. Jadi walaupun harga beras itu naik, ya, berapapun harga beras naik, kita tetap mengusahakan akan membeli nasi tersebut, ya. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan pokok bagi kita. Ya, berarti di situ nah, E-nya, E itu apa tadi? Permintaan akan barang itu jumlah barangnya kurang dari 1. Ya. Terus kurva yang ketiga, kurva elastisitas E-nya sama dengan 1. Permintaannya berarti sama dengan 1. Siapa yang bisa menjelaskan? Maksudnya adalah perubahan kuantitas jumlah barang yang diminta
diminta sama dengan persentase perubahan harga termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis atau inelastis. Contohnya yaitu produk elastisitasnya unikat tidak dapat disebutkan secara spesifik. Ya, itu untuk yang elastis unique. Berarti E-nya sama dengan 1, permintaannya sama dengan 1. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, yang ditanya berupa elastis. Yang E lebih dari 1. Yaitu persentase perubahan kuantitas jumlah barang yang diminta lebih dari persentase perubahan harga sering terjadi pada produk yang sudah dicari barang penggantinya. Hal itu berarti barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya seperti pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Paham situasinya? E-nya lebih dari 1. Dia ini akan kebutuhan sehari-hari. Bisa, itu kita bisa mengubah asumsi lainnya. Yang contohnya kemarin misalnya, kalau kopi mahal kita ubah minum teh. Itu E-nya permintaannya lebih dari 4. Yang terakhir itu berupa sempurna. E-nya itu sama dengan tak tertinggal, tak bisa dihitung. Jadi E-nya sama dengan tak tertinggal, tak bisa dihitung. Siapa yang bisa menjelaskan dengan elastis sempurna? Elastis dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi Paham di situ ya? Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Kalau jelas, kita cari dulu koefisien elastisitasnya. Misal ya, Ibu contohkan begini. Ada yang bisa mencarinya? Saya silakan. Betul tidak? Q2-nya berapa? Q1 P2 15.000. P1-nya sini. Berarti E-nya itu kurang dari 1. Kurang dari 1. Kalau E-nya kurang dari 1, maka klasifikasi apa nak? Ada yang bisa menggambar kurvanya? Bagi maksud itu. Pada saat menjadi 12.000, jumlah permintaannya 40. Pada harga 15.000, jumlah Makanya di situ yang mau ditanyakan kalau jelas ya kita berada kelompokkan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Silakan.
Oke ya, semua saudara KTD. Sebelum mengerjakan KTD-nya, silakan kamu baca dulu materinya tentang kapasitas yang tidak pasti waktu 10 menit. Sudah, sekarang silakan kerjakan KTD-nya. Ini sesuai dengan langkah-langkah sekian. Kalau belum jelas silakan tanya. Silakan kerjakan KTD. 15 menit ya waktu KTD-nya. Di sini yang dinilai nanti kerja sama kamu ya, kerja sama kamu dalam kelompok, terus cara menyampaikan pendapat kalian nanti pas presentasi ya. Udah, sebelum presentasi kita speaking ya. Speakingnya ini ya. Ini wa, we, mu, pi. Tahu bisa ini. Wak, 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 wak. Bisa. Bisa. Nice kan ya. Silakan duduk kembali. Fungsi KTD-nya sesuai dengan yang pertama tadi susul. Kalau konsentrasi, konsentrasi, karena aku ingin tahu guru berbicara, aku yang mendengarkan siap. Untuk pertama, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 saya sendiri akan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari lembar KPD yang dipertanyakan itu koefisien resistensi permukaan pada saat pengembangan di Putin akan dijelaskan oleh penjelasan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan diketahui P1 sama dengan 10 mikroliter, P2 sama dengan 10 mikroliter, Q1 sama dengan 1100 liter, dan Q2 sama dengan 1800 liter. Ditanya PD atau elastisitas. Penyelesaiannya yang pertama kita masukkan rumus terlebih dahulu dengan ID sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P1 per Q1. Kita masukkan saja Q2 nya itu 1800 dikurang Q1 nya itu 1100 dibagi P2 yaitu 20.000 dan dikurang P1 yaitu sama dengan 10.000 dikali P1 nya itu tadi 10.000 dan per Q1 nya yaitu 1.100 sama dengan kita kurangkan terlebih dahulu bagian sini 1.800 dikurang 1.100 hasilnya itu 700 per 10.000 dikurang 10.000 sama dengan 0 dikali turunkan yang ini kita turunkan jadi 10.000 per 1.100. Di sini kita kalikan antara kedua ini 7.000 dikali 10.000 hasilnya 7 juta, 0 dikali 1.100 hasilnya 0. Jadi hasilnya kata pindah. Jadi elastisitas permintaan dari ini yaitu elastisitas sempurna karena dia sama dengan permintaan. Dari penjelasan ilmu tadi, mungkin dari lain saya ingin ditanya. Silakan dulu. Juga perkenalkan, nama saya Ica Biasika, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Tolong gambarkan kurva elastis sempurnanya dan jelaskan. Terima kasih. Baik, ini menggambarkan kurva teman-teman tulis yaitu Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 nya sama dengan 10.000. Maka kita tulis saja P1 dan P2 sama dengan 10.000. Maka kita hubungkan antara P1 dan P2 dan Q1 dan Q2 itu. Maka yang dihasilkan itu garis lurus atau garis Apakah ini kelompok ini ditanyakan? Saya jelas, kami akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi daripada hasil presentasi kami tadi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Marhaya, di sebelah kanan saya Muhammad Syukuri. Ya, di sini saya akan mulai menjelaskan. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, diketahui P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 7.000, dan Q1 sama dengan 700, dan Q2 sama dengan 600. Jawabnya menggunakan rumus ini, P2 dikurang P1 per P2 dikurang P1 dikali P2 P1 per Q1 sama dengan kita masukkan P2 nya tadi sama dengan 650 dan P1 nya sama dengan 700.000 per 1000 dikali 700 sama dengan 700.000, sehingga kita peroleh ID-nya sama dengan 0,4285. Jadi sifat elastisitas daripada permintaan ini adalah inelastisitas karena ID-nya kurang dari 1, yaitu 0,4285. Mana kelompok 14? Kelompok lain ada yang mau tanya? Ya, di sini karena tidak ingin ada yang bertanya lagi, saya akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang giliran kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Ilham dan di samping kanan saya elastis karena kurang dari 1 yaitu 0,4615.
Dari kesimpulan penjelasan hari ini, jenis elastisitas itu ada 5, Bu. Yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis. Yang kelima, permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna. Ya, benar. Itulah kesimpulan kita hari ini ya. Untuk menilai keberhasilan kita belajar hari ini, Ibu mau melakukan proses. Ya, silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda ini, ya. Nanti dikumpul. Yang sudah dapat silakan kerjakan. Yang sudah boleh kumpul. Yang belum kerjakan dulu. Sudah semua ya? Untuk minggu depan, silakan kamu pelajari tentang elastisitas penawaran. Ya, di halaman 55. Yang dipelajari di APS halaman. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi. Marilah kawan-kawan, guru kita mengambil pelajaran kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi